Baik, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati, pikiran kita. Kita masuk dalam ibadah kita. Mari kita menyiapkan apa yang ada dalam hidup kita. Kita berikan untuk Tuhan. Barangkali ada yang mengganggu, ada alat-alat yang mungkin bisa diamankan, handphone, mohon untuk di-silent agar ibadah kita benar-benar tertuju hanya untuk Tuhan. Sebentar dalam beberapa waktu kita akan menyerahkan seluruh hidup kita. Saya ajak kita semua untuk fokus kepada Tuhan. Kita manusia yang tidak pernah dari segala masalah, beban, dan pemikiran-pemikiran yang mungkin menjegal kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita tanggalkan. Biarlah kita fokus hanya untuk Tuhan. Di sepanjang bulan yang berlalu, kita melewati penuh dengan berbagai masalah hidup. Dan kini saat ini kita sampai pada awal bulan Agustus. Jika kita berpikir, kita merenung bahwa itu adalah hasil daripada kasih Tuhan, bukan hasil dari kekuatan kita. Karena itu hanyalah hidup yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Karena segala yang ada adalah milik daripada Tuhan. Kemampuan kita, perkataan, puji-pujian kita, tubuh, tangan, mari beri kepada Tuhan. Kita antusias. Ketika kita bersorak, mari bertepuk tangan. Kita menyembah, kita berikan semua untuk Tuhan. Biarlah Tuhan dipuji, dimuliakan. Mari kita akan memulai dan kita angkat pujian ini Bapak Ibu, dan akhirnya nanti kita akan berdoa bersama-sama dalam doa pembukaan. Kita angkat pujian kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Dan kamu katakan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tatala Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup, mengalir. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Dan tahu
Kasih dari surga memenuhi tempatku, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata tempat tinggi, mengalir kasih dari tentara bawah, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata bawah, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir Mari kita bersama-sama dalam doa pembukaan kita berfirman ya Tuhan. Berfirman ya Tuhan, sebab aku mendengar. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhi jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya. Mari lebih fokus lagi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kita serahkan hidup kita. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Biarkanlah Tuhan berkenan atas puji-pujian dan penyembahan kita. Mari kita angkat pujian saat Kau menyembah. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian.
Rasanya kehadiran
Kami merasakan hadirnya Tuhan. Kami merasakan Engkau baik bagi kami. Di saat kami ada di hadapan-Mu saat ini, kami merasakan kuasa Allah mengalir dalam hidup kami. Terima kasih. Saat ini perkenankan kami datang menyembah-Mu, membawa hidup kami, memuji menyembah. Layakkan kami Bapa untuk menyembah, untuk memuliakan. So kami tahu sesungguhnya kami tak layak di hadapan Tuhan. Terlalu banyak hal yang kami perlu, terlalu banyak dosa dan kekurangan kami. Ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Saat ini dalam beberapa waktu ke depan, izinkanlah kuasa-Mu berkuasa mengendalikan ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Kami memohon kuasa Allah berdaulat atas kami, mengambil alih seluruh jalannya ibadah kami, dan biarlah Roh-Mu mengalir tempat ini, di mana kami menyembah, di mana kami memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berkuasa Bapa, kami yang menyembah, kami yang melayani-Mu, mampukan kami melayani-Mu. Biarkan kami melayani-Mu dengan kuasa daripada Tuhan. Berkuasalah atas ibadah kami, berkati kami, sehingga kami boleh pulang dari tempat ini membawa berkat surgawi melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba. Kami mohon Tuhanlah kiranya memberkati hamba, menyampaikan kebenaran Injil-Mu bagi kami, agar kami hidup oleh firman-Mu, agar kami boleh berjalan oleh firman-Mu. Segala masalah, segala problematik hidup, segala apa yang kami pikirkan terjawab oleh firman Tuhan. Karena itu Bapa, urapi hamba dengan kuasa daripada surga. Bila Tuhan memakai hamba-Mu, penuhi dengan kuasa daripada Tuhan. Segala hal-hal yang tidak diinginkan, kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami sepakat, kami tolak dalam nama Yesus. Sebab kuasa Allah mengalir di tempat ini. Kami merasakan lawatan Allah. Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap kita berdiri Bapak Ibu. Kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Karena itulah yang kita bisa lakukan. Mari kita naikkan pujian Anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan.
Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita, dan nanti kita akan berdoa. Dan sebelum kita berdoa, kita angkat pujian, tidak dengan tangan yang hampa. Di akhir pujian, saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk membawakan kita dalam doa. Dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu.
apapun yang saat ini kami punya, semuanya Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau memberi Tuhan persembahan kami. Kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati kami dengan berlimpah Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami boleh dipakai hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Persembahan kami boleh dipakai Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Persembahan kami boleh dipakai Tuhan untuk kebutuhan untuk gereja ini Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau tidak diam Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan kembali Tuhan berlimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita kumpulkan persembahan kita dan kepada teman-teman pelayan kami serahkan nanti untuk mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat pujian sambil kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat pujian kecepatan. Terima kasih persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kini kita saatnya diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita. Biarkanlah benih-benih firman Tuhan akan ditabur dalam hati kita. Melalui firman Tuhan kita dikuatkan, kita dipulihkan, kita disucikan, dan kita diberi kelegaan. Mari kita angkat pujian, dan nanti di akhir pujian saya serahkan mimbar ini kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya undang kita bersama-sama berdiri. Kita naikkan pujian Ku Kagumi. Caramu mencintaiku, kau ada
posisi dulu di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku, kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Terbatas kasihmu, tak terduga jalanku. Kau yang ku percaya di segala musim. Dan Allah katakan dengan sungguh, caramu mencintaiku, kau ada di cerita posisi dulu. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku, ku tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita posisi hidupku. Di terendahku kau hadir mengangkatku, ku tak menyerah akan hidupku. Terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Kita akan segera mendengar firman Tuhan. Hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah apakah yakin masuk surga? Katakan kiri kanan, yakin masuk surga? Jauh sendiri. Ya. Kita akan baca dari Injil Matius 24 ayat 3 sampai 8 dan nanti Lukas pasal 21 ayat 10 sampai 11.
Kita mulai dulu dari Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai 8. Demikian firman Tuhan, saya akan baca dan Bapak Ibu simak dalam hati. Matius pasal 24 ayat 3 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema di sini adalah permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda-tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kita lanjutkan dengan Injil Lukas pasal 21 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dua nats yang baru saja kita baca ini, Injil Matius pasal 24 3 sampai 8 dan Injil Lukas pasal 21 ayat 10 sampai 11 ini berbicara tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan di akhir zaman. Jadi tadi udah dikasih tanda-tandanya. Apa sih tanda-tandanya? Nah, pertanyaannya begini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah kita sudah siap menyongsong, menyambut, atau sudah siap dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus? Tadi dikatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa, terjadi deru perang dan lain sebagainya. Apakah kita, saya dan saudara-saudara, apakah sudah siap dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus? Jangan hanya seenaknya mengatakan aku masuk surga, aku yakin masuk surga. Tapi apakah sudah siap menyambut dia sebagai mempelai pria surga? Apakah kita sudah siap sebagai mempelai wanita? Ya, mempelai wanita itu kan akan menyambut mempelai prianya. Ya. Tentu mempelai pria kita adalah mempelai yang sangat suci, kudus adanya. Tentu yang layak dan yang bisa menyambut dia adalah hanya gereja Tuhan atau mempelai perempuan kita ini yang suci dan kudus adanya. Kalau tidak, engkau tidak akan layak menyambut dia. Apakah kita sudah berada di akhir zaman? Nah, ini tadi kan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bencana terjadi silih berganti, nubuat sedang digenapi di depan mata kita. Kita menyaksikan sendiri bagaimana bencana terjadi silih berganti sekarang. Musibah di mana-mana, deru perang di mana-mana. Ya. Dan dikatakan nubuat sedang digenapi di depan mata kita. Itu nubuatan yang sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya, sekarang satu persatu akan digenapi. Satu persatu akan digenapi. Dikatakan waktu itu dinubuatkan nanti akan terjadi deru perang. Benar. Sekarang terjadi deru perang. Sudah dinubuatkan nanti bangsa akan bangkit melawan bangsa. Benar. Sekarang kita saksikan sendiri. Sekarang satupun tidak ada yang bisa tersembunyi, saudaraku. Ya. Teknologi canggih
Ya, apapun yang terjadi di belahan dunia sana, kita bisa tahu sekarang. Bagaimana Amerika berperang melawan Iran, bagaimana Israel berperang melawan Palestina, bagaimana Israel berperang melawan Iran, Suriah, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali terjadi peperangan, dan itu sudah dibuat. Kita nggak usah kaget. Ya. Seperti 5 garis bijaksana, kita tidak boleh pasif. Ada garis bijaksana kan, 5 garis bijaksana dan 5 garis bodoh. Garis bijaksana, mereka selalu siap-siap minyak mereka. Jadi kapan raja itu akan datang, mereka siap. Tapi garis bodoh, mereka santai-santai. Antarlah nanti aja. Nggak usah buru-buru. Santai aja, masih lama itu. Mereka santai-santai. Sehingga minyak mereka pun kosong. Ketika mempelai itu datang, mereka kelabakan, kelimpungan. Bagaimana menyambut ini? Kita nggak ada minyak. Tertinggal. Dikatakan kita harus peka membaca tanda-tanda zaman dan bersiap menyambut mempelai laki-laki. Jangan sampai kita tertidur di saat yang paling krusial ini. Krusial itu yang paling penting. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, persiapkan hidupmu. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan berpikir begini loh, Tuhan masih lama datangnya, kan nanti akan terjadi penganiayaan dulu, masih lama kok. Berpikirnya jangan seperti itu. Tuhan akan datang dalam hidup kita masing-masing. Kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita. Makanya itu yang dikatakan, jadilah seperti 5 garis-garis bijaksana itu. Tetap siap, minyaknya tetap siap. Jadi kapanpun mempelai itu datang, kita sudah siap. Seperti ini, terjadi deru perang di mana-mana, ya seperti ini. Dan ini merupakan bel alarm akhir zaman. Kalau terjadi perang, gempa di mana-mana, bangsa bangkit melawan bangsa, itu adalah bel alarm akhir zaman. Sudah ada belnya, ting tung, ting tung, ting tung, itu belnya. Artinya hati-hati, hati-hati, siap-siap. Ini sudah dinyatakan semuanya nubuatan-nubuatan. Perang sudah terjadi, gempa sudah terjadi, bangsa sudah berperang melawan bangsa. Ting tung, itu bel alarm akhir zaman. Haleluya. Jangan ada bel malah pura-pura budak. Kebetulan bel kami di bawah lagi mati, jadi jangan kalau di bel nggak ada yang keluar, jangan salahkan, karena bel yang lagi mati. Ya. Artinya tolong dibenerin. Bel alarm akhir zaman. Ya. Sudah ada ting-tung-ting-tungnya, ya. Ingat, kalau besok terjadi perang, pikir, ini bel. Sudah ada ting-tung-ting-tung lagi nih. Udah ada nubuatan digenapkan lagi. Ya. Ada peperangan, ada gempa. Bilang, ting-tung-ting-tung. Ini bel alarm akhir zaman lagi. Nah, apa tiket masuk kerajaan surga? Siapa yang menentukan? Apakah kita yang punya surga? Jadi terserah kita menentukan tiketnya. Tiket masuk kerajaan surga siapa yang menentukan? Perhatikan, banyak orang berpikir asal rajin ke gereja, baca Alkitab, memberi persembahan, pasti masuk surga. Ingat, hanya percaya saja engkau ditolak. Kalau hanya percaya. Jadi jangan percaya dengan teologi-teologi sana, luar sana yang mengatakan, atau gereja-gereja di luar sana yang mengatakan, percaya saja engkau masuk surga. Ya? Hanya percaya saja, tapi engkau tidak jadi pengikut Kristus yang sejati, engkau akan ditolak. Apa kata Yesus? Begini, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kita kan sering berteriak-teriak Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan apa? Yang melakukan
melakukan kehendak Bapakku, itu yang masuk surga. Jadi yang diterima itu siapa? Melakukan kehendak Bapa. Boleh kau ke gereja, boleh kau melayani, tapi itu tidak menentukan engkau masuk surga atau tidak. Bukan setiap orang berseru-seru, engkau pun doa teriak-teriak, meneteskan air mata sampai berapa ember, tapi engkau tidak melakukan kehendak Bapa. Dikatakan apa? Bukan setiap orang berseru-seru kepada aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi apa? Hanya dia yang melakukan kehendak Bapakku. Saudaraku, jangan sampai sia-sia jerih lelah pelayananmu selama ini. Jangan sampai sia-sia jerih lelah ibadahmu selama ini. Engkau bisa mengorbankan segala sesuatu demi untuk engkau datang ibadah, tapi pada akhirnya engkau ditolak. Kenapa? Karena engkau tidak melakukan kehendak Bapa. Tuhan mau jadi pelaku kehendak Bapa, jadi pelaku firman. Bukan hanya datang nongkrong di sini, melayani tapi pikiranmu kemana-mana, ibadah tapi pikiranmu kemana-mana. Firman disampaikan, itu pun tidak masuk dalam hatimu. Masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Lebih parah sekarang. Kalau keluar telinga kanan masih mending ada bekas-bekasnya. Ini masuk telinga kiri, keluar telinga kiri lagi, mental. Ya. Jadi saudaraku, tiket masuk surga bukan ditentukan oleh manusia, bahkan oleh pendeta, bahkan oleh gembala, oleh eporus. Enggak ada arti itu, enggak ada arti jabatan itu di mata Tuhan. Mau kok eporus kek, mau apa kek, enggak ada arti jabatan itu di mata Tuhan. Semuanya ditentukan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan menentukan itu? Ya, Tuhan lihat engkau melakukan kehendak Bapaknya apa enggak. Puji Tuhan. Masih semangat? Pertanyaan terbesar orang percaya begini. Kita sudah percaya, berarti artinya dosa kita diampuni. Nah, kan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dosa kita sudah diampuni. Kita juga sudah percaya. Lalu kita bertanya-tanya, manusia ini yang pengen membenarkan diri, yang pengen nggak mau susah, gitu. Mengapa kita tidak bisa langsung masuk kerajaan surga saja? Kan sudah diampuni, kan kita sudah percaya. Itu standar kita. Kita pengennya kalau sudah percaya, udahlah Tuhan, udah percaya, udah selamatkanlah. Kok usah lagi repot-repot kitanya. Mengapa kita tidak langsung masuk kerajaan surga? Ya. Lihat ini. Standar manusia adalah rajin ke gereja, baca Alkitab, melayani. Itu imajinasi kita. Kalau nanti saya rajin ke gereja, kalau saya baca Alkitab, saya rajin melayani, saya pasti masuk surga. Itu standar kita. Standar manusia. Apalagi kalau dia udah jabatan, aku kan udah sintua, aku kan sudah guru, aku sudah pendeta, aku sudah gembala, masuk surga pastilah. Nggak mungkin nggak masuk surga. Hello, itu bukan standarnya Tuhan. Itu standarmu, itu maumu. Kalau karena jabatan pendeta, kalau karena jabatan ketua majelis, eporus, guru, sintua bisa masuk surga, orang bisa tingkaman itu buat rebut jabatan. Kenapa? Buat masuk surga. Tapi itu bukan standar Tuhan, saudara. Bukan standar Tuhan. Standar Tuhan apa? Melakukan kehendak Bapa. Itu yang pertama. Standar Tuhan. Kalau kamu melakukan kehendak Bapa, dipastikan kamu masuk surga. Dan kedua apa? Hidup dalam kekudusan. Ya. Jangan mimpi masuk surga tapi hidupmu ingat kudus.
Jangan mimpi masuk surga, tapi engkau masih hidup dalam kebohongan, keduniawian, kejahatan, pikiran licik, pikiran kotor. Senang dengan tipu daya, berbuat jahat merasa tidak bersalah. Jangan mimpi masuk surga. Ini standar Tuhan, saudara. Standar Tuhan, engkau harus melakukan kehendak Bapa dan engkau harus hidup kudus. Barulah engkau layak masuk surga. Itu. Lalu standar kerajaan surga adalah kekudusan. Standar kerajaan surga adalah kekudusan. Karena firman Tuhan mengatakan, tanpa kekudusan tidak ada satupun yang bisa melihat Allah. Yang kotor, yang najis tidak mungkin bisa melihat Bapa yang Maha Kudus itu. Jadi standar kerajaan surga adalah kekudusan. Tuhan itu kudus. Dia tidak bisa membiarkan kekotoran masuk ke dalam kerajaannya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus pasal 1:16. Kalau kau mau menyatu dengan Bapa, kalau kau mau masuk kerajaannya Bapa, engkau harus kudus. Yang najis, yang kotor tidak akan pernah bisa menyatu dengan yang kudus. Bapa kita kudus. Kalau kau masih hidup dalam keduniawian, kejahatan, kelicikan, kebohongan, penuh dengan tipu daya, maka engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan tempat yang kekal itu. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12:14. Pertanyaannya sekarang, sudah layakkah kita masuk surga? Angkat tangan. Siapa yang merasa dirinya sudah layak masuk surga? Angkat tangan. Haleluya. Bagus. Artinya jujur gitu loh. Kalau ada satupun yang mengatakan aku layak masuk surga, saya juga mengatakan puji Tuhan. Tapi apa iya? Sudah layakkah kita masuk surga? Jawabannya adalah belum layak. Karena kita masih sering berbuat dosa dan belum kudus. Kalau ada satupun di sini yang mengatakan aku sudah tidak pernah berbuat dosa lagi, aku sudah hidup kudus, saya mengatakan janganlah menipu dirimu. Selagi kita ini masih hidup, satupun tidak ada yang luput dari dosa. Mungkin dari kata-kata kamu enggak, tapi pikiranmu, bukan dari pikiranmu enggak, hatimu, tindakanmu. Saudaraku, semua Tuhan nilai. Kekudusan itu adalah seluruh aspek kehidupanmu. Dia tidak hanya menilai matamu, dia tidak hanya menilai hatimu, pikiranmu, atau mulutmu, enggak. Tuhan menilai satu kesatuan aspek kehidupan kita. Sudah kuduskah engkau? 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, apa dikatakan? Maka kita apa? Menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Makanya tadi saya katakan, kalau ada yang mengatakan aku sudah kudus, aku sudah suci, aku tidak berdosa, berarti engkau menentang 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Ya. Jika ada yang berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Di dunia ini tidak ada satupun yang suci, saudara. Kalau ada yang suci, dia sudah jadi penebus dosa, dia sudah jadi juru selamat. Ngapain Allah capek-capek jadi manusia kalau misalnya ada manusia yang suci? Roma 3 ayat 10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya. Jangan ada yang merasa diri benar. Makanya kalau ada orang-orang itu yang merasa dirinya benar, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling suci, paling kudus, saya bilang dia itulah orang-orang yang
tidak mengerti kebenaran. Roma 3:10 dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Siapapun dia. Ya, saudaraku, HP kita juga penuh dengan tampilan yang tidak kudus. Kecuali HP-nya Ray kali ya, HP-nya isinya semua kudus. Amin. Haleluya. Tapi kadang-kadang kita itu nggak sengaja loh. Lewat yang tidak kudus. Ya harusnya kita, kalau kita merasa diri kita anak Tuhan sih, kita lewatin aja. Tapi ada juga yang marah-marah. Kenapa lagi lewat ini tapi dilihatin? Kenapa lagi lewat ini? Aduh, kenapa lagi lewat ini? Ditambah lagi volumenya. Sini nggak ada. Sini semua anak-anak kudus. Haleluya. HP-nya juga penuh tampilan yang tidak kudus. Udah tahu tidak kudus, ditonton. Udah tahu tidak kudus, dipelototin. Ditonton, dipelototin aja sudah tidak boleh sebenarnya. Apalagi dipraktekkan. Nah, ada yang mempraktekkan di sini hal yang tidak kudus. Tidak boleh bohong ya, firman Tuhan tidak boleh bohong. Adakah di sini yang mempraktekkan yang tidak kudus? Angkat tangan. Jujur itu Tuhan suka. Puji Tuhan, tidak ada yang mempraktekkan. Itu dong anak-anak Tuhan. Apa yang tidak kudus itu? Video TikTok, Reels yang cabul-cabul tiap hari muncul di HP. Kenapa sih lewat ini tapi ditonton? Kenapa sih yang cabul-cabul lewat tapi ditonton? Kalau ada orang pura-pura ke kamar mandi ditonton juga, volumenya dikecilin. Bagaimana engkau masuk surga, saudaraku? Ya kayak gitu-gitu masih engkau tonton. Gini, mengapa kita ini terus berdosa? Karena akar masalahnya itu belum dicabut, belum diselesaikan. Yang kelihatan itu adalah perbuatan dosa, buahnya itu yang kelihatan. Apa itu? Seperti berbohong, marah, iri hati. Itu kan perbuatan dosa, buahnya. Dan itu yang terlihat. Boleh saja itu kita hilangkan, boleh saja itu kita buang. Perbuatan-perbuatan dosa itu, yang buahnya itu. Tapi masalahnya, akarnya ini yang terus bertumbuh. Kalau tidak dicabut, maka akar ini, sifat dosa ini akan terus bertumbuh. Apa itu? Seperti kesombongan. Kesombongan kan nggak ada yang melihat. Kalau misalnya dia sombong dengan bicara sih masih ketahuan ya, kelihatan. Tapi kalau sombong dalam hati, pura-pura baik, pura-pura ramah, pura-pura rendah hati, sebenarnya dia sombong. Nah itu akar itu kalau nggak dicabut, itu akan terus bertumbuh. Egois, kelicikan. Nah ini sifat-sifat dosa merupakan akar. Nah ini, kalau ini belum dicabut, maka dia akan terus berbuah. Nah, maka perbuatan berbohong itu, perbuatan marah, iri itu akan terus ada. Itu sebabnya kita ini terus berdosa. Akar masalahnya itu belum diselesaikan, saudara. Seperti ini ibarat pohon. Jika akarnya tidak dicabut, maka tunas baru akan terus tumbuh. Nah, Tuhan Yesus menebus kita, tapi dia belum mencabut akar dosa. Kenapa? Kalau dia sudah mencabut akar dosa, bukan lagi hak bebas namanya. Jadi Tuhan Yesus dia tebus kita dari kebinasaan, tapi untuk akar dosa ini Tuhan kasih kebebasan. Maka dikatakan free will. Terserah. Engkau masih mempertahankan akar dosamu, silakan. Tapi ingat nanti akhir hidupmu, engkau pasti akan binasa. Atau engkau akan mencabut akar dosamu, engkau adalah hidup dalam kebenaran. Jadi Tuhan itu belum mencabut akar dosa kita. Menebus iya, menebus kita dari dosa iya, tapi mencabut akar dosa belum. Itulah sebabnya kita butuh tahap
pekerjaan selanjutnya. Itulah tujuan kita ini beribadah. Inilah tujuan kita mendengarkan firman. Itulah tujuan kita melakukan kehendak Bapa, supaya akar dosa itu bisa kita cabut. Seperti ini. Ya. Rumput ini, kalau kita hanya potong aja rumput-rumputnya di atas, daun-daunnya, tapi akarnya belum dicabut. Kalau akar ini belum dicabut, nanti rumputnya akan tumbuh lagi. Potong, tunggu berapa minggu, berapa bulan lagi, tumbuh lagi. Kenapa? Akarnya sudah mengakar ke dalam. Nah, supaya rumput itu nggak mau tumbuh lagi, cabut akarnya. Dosa kita seperti rumput, daun rumput. Kita bisa melihatnya, tapi sifat dosa kita seperti akar rumput, kita tidak bisa melihat. Sifat dosa kita itu ya, seperti akar rumput atau akar pohon tadi. Tidak ada yang bisa melihat. Jika hanya daun yang dipotong, maka rumput akan terus tumbuh dan daun baru lagi berulang kali. Tapi hanya ketika akar rumput itu dicabut, barulah rumput akan berhenti tumbuh. Saudaraku, demikian pula kehidupan kita. Jika kita tidak menyelesaikan masalah asal usul kejahatan dan sifat kejahatan, walaupun kita percaya kepada Tuhan dan dosa-dosa kita diampuni, kita akan terus berbuat dosa dan tidak ada pertobatan sejati. Mari, cabut akar dosa. Cabut akar dosamu. Bagaimana cara mencabut akar dosa? Hingga gampang. Caranya, lakukan kehendak Bapa, lakukan firman Tuhan, hidup dalam kekudusan. Maka dengan sendirinya akar dosamu itu akan hangus dengan sendirinya, akan punah dengan sendirinya. Bagaimana cara menghapus akar dosa? Nih, tadi saya katakan pekerjaan Tuhan Yesus hanya menebus manusia dari dosa, tetapi tidak menyingkirkan akar dosa kita. Tuhan tidak membuat kita seperti patung atau seperti boneka. Nah, patung itu yang penting apa yang sudah disuruhkan, atau robot apa yang sudah diperintahkan dia mengikuti itu aja. Bukan. Tidak punya pikiran, tidak punya otak. Nah, Tuhan memberikan kita pikiran, akal pikiran, memberikan kita otak untuk berpikir. Bagaimana cara kita untuk mencabut akar dosa kita? Tuhan kasih kita kebebasan, pikirkan itu. Kita memerlukan Tuhan datang kembali untuk melakukan pekerjaan penghakiman. Gunanya apa? Mentahirkan kita. Barulah kita berkesempatan masuk dalam kerajaan surga. Kadang-kadang kita berpikir begini, penghakiman itulah penghukuman. Ya, nanti saya jelaskan. Jadi Tuhan datang kembali itu untuk pekerjaan penghakiman, untuk menahirkan kita, menyucikan kita, supaya kita bisa berkesempatan masuk ke kerajaan surga. 1 Petrus 4 ayat 17 dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada diri kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Nanti penghakiman itu dimulai pada rumah Allah kepada kita. Penghakiman yang Tuhan lakukan ke kita bukan penghukuman. Kita kan ini yang percaya, kita kan pelaku firman, kan pelaku firman. Nah, nanti Tuhan datang untuk menghakimi kita. Menghakimi itu membersihkan kita dari dosa-dosa kita selama kita hidup. Tapi tentu kita harus percaya dulu sama Tuhan Yesus. Kita orang percaya. Nanti dia datang untuk mensucikan kita, mentahirkan kita dari dosa-dosa kita, supaya kita berkesempatan masuk dalam kerajaan Allah. Mari katakan, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya? Ya, jawabannya pasti tidak diselamatkan. Mereka yang tidak percaya, pasti mereka tidak akan diselamatkan. Tuhan nanti datang menghakimi yang tidak percaya ini, bukan mensucikan, bukan mentahirkan, tapi untuk menghukum. Ini ya, dalam teologi Kristen itu ada dua penghakiman, mencakup dua aspek begini. Yang pertama itu penghukuman atau condemnation. Ya. Apa itu? Mereka yang menolak kasih karunia Allah dan terus hidup dalam dosa, maka
dia akan mendapat penghukuman. Tuhan akan memisahkan dia dari hadirat Allah. Jadi mereka-mereka yang hidup dalam dosa, Tuhan nanti akan datang untuk menghakimi. Penghakimannya apa? Penghukuman. Akan Tuhan adakan pemisahan kekal dari hadirat Allah. Dipisahkan secara kekal dari hadirat Allah. Tentu itu artinya apa? Binasa. Itu penghukuman. Yang kedua apa? Pembersihan atau purification. Jadi penghakiman itu ada dua, penghukuman dan pembersihan atau penyucian atau pentahiran. Nah, kita-kita yang hidup dan percaya kepada Tuhan, nanti Tuhan datang menghakimi itu untuk apa? Untuk membersihkan, untuk menyucikan kita, untuk mentahirkan kita. Bagi mereka yang percaya, taat dan hidup dalam kebenaran seperti kita ini, maka penghakiman akan berfungsi sebagai pembersihan dan evaluasi kualitas hidup kita. Nanti Tuhan Yesus datang itu menghakimi kita ini untuk apa? Untuk membersihkan kita, mengevaluasi kualitas hidup kita, menyucikan kita. Untuk apa? Supaya kita berkesempatan masuk dalam kerajaan surga. Jadi ada dua pekerjaannya, pekerjaan penebusan dan pekerjaan penghakiman. Pekerjaan penebusan itu manusia diampuni dari dosa. Itu sudah dilakukan oleh Tuhan di kayu salib. Nah, pekerjaan penghakiman itu akar dosa ini dibersihkan. Kalau sampai akar dosa tidak dibersihkan, maka kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Ada dua jalan penghakiman seperti tadi. Menerima firman, yaitu dihakimi oleh firman, dimurnikan dan selamat, lalu masuk kerajaan surga. Dan yang kedua, yang menolak firman, dihakimi oleh bencana, dihukum dan binasa. Mereka tadi yang menolak firman itu, nanti Tuhan datang untuk menghakimi mereka, yaitu dihukum dan akhirnya binasa. Ini penghakiman dengan firman, saudaraku. Nah, seperti ini. Penghakiman dengan firman diberikan bagi mereka yang mau menerima firman untuk dibersihkan akar dosanya atau disucikan. Wahyu 5, 1-8 dikatakan, gulungan kitab di tangan Tuhan berisi firman yang baru. Nanti ketika Tuhan datang itu dia membawa gulungan kitab di tangannya. Ya. Apa gulungan kitab di tangannya? Apakah sudah ada dalam ini? Dalam Alkitab kita sekarang? Sudah. Cuma belum dibuka rahasianya. Masih ada di tangan Tuhan artinya. Ada di Daniel 12 ayat 4. Dimateraikan dengan 7 materai dan hanya bisa dibuka oleh Yesus Kristus. Tidak ada satupun yang bisa membuka gulungan kitab itu. Hanya Yesus sendiri yang bisa membuka. Isi gulungan kitab berisi penghakiman, keselamatan, dan kehidupan kekal. Firman baru tentang pengungkapan rahasia dan rencana Tuhan yang belum terungkap sebelumnya. Jadi sampai sekarang belum terungkap arti yang firman yang ada dalam gulungan kitab itu. Tapi sudah ada. Mulai dari zaman Daniel belum terungkap. Bagi yang menerima firman akan diselamatkan dan masuk kerajaan Allah, menikmati hidup yang kekal. Ya, saudaraku, firman baru dibawa Tuhan Yesus saat kedatangannya kembali untuk menyucikan kita. Nanti Tuhan datang itu dia membawa gulungan kitab di tangan. Pertanyaannya, jangan sampai Tuhan datang ya, membuka gulungan kitab itu dan engkau masuk dalam kategori penghakiman, yaitu penghukuman. Tapi hendaknya kita masuk dalam kategori penghakiman, penyucian. Jadi kita berkesempatan masuk dalam kerajaan surga. Lalu penghakiman dengan bencana seperti ini ya. Penghakiman dengan bencana dan hukuman diberikan kepada mereka yang menolak firman. Salah satu aspek dari pekerjaan Tuhan adalah menaklukkan semua anak-anak pemberontak melalui berbagai bencana. Segala bencana akan terjadi susul menyusul dan ini sudah terjadi. Semua negara akan mengalami bencana, wabah, kelaparan, banjir, kekeringan, gempa bumi di mana-mana. Ini sudah terjadi. Bencana meluas ke wilayah lain dan semakin parah. Segala macam wabah serangga akan muncul berturut-turut. Kanibalisme akan terjadi di mana-mana. Kanibal
Inilah penghakiman Tuhan atas berlaksa-laksa bangsa dan suku. Saudaraku, jangan sampai engkau dihakimi dengan bencana. Jangan sampai engkau dihakimi dengan berbagai-bagai murka Tuhan. Ya, itu namanya penghukuman. Jadi bencana itu tidak akan berakhir dalam 1 atau 2 hari, tetapi dalam waktu yang sangat lama. Bencana itu nanti akan lama, bisa berbulan-bulan, bisa tahunan. Nah, ketika kita mengalami itu misalnya, maka begitu menderitanya kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, ya, Tuhan datang kembali di akhir zaman melakukan pekerjaan penghakiman. Perhatikan ya, melakukan pekerjaan penghakiman. Tadi pekerjaan penghakiman ada 2, apa? Menyucikan dan menghukum. Ada 2 jenis penghakiman Tuhan di akhir zaman, yaitu penghakiman dengan firman yang baru dan penghakiman dengan bencana dan hukuman. Penghakiman dengan firman yang baru bertujuan untuk membersihkan akar dosa agar hidupnya mencapai kekudusan. Penghakiman dengan bencana bertujuan untuk membinasakan dan menghanguskan semua orang yang durhaka. Tuhan melakukan penghakiman di akhir zaman karena manusia masih memiliki akar dosa. Saudaraku, sebagai kesimpulannya, syarat masuk kerajaan surga adalah harus hidup kudus. Ya. Sekarang tinggal engkau bertanya pada dirimu sendiri, apakah engkau sudah layak belum masuk surga? Kalau misalnya engkau masih punya dosa, berdosa, itu tidak masalah. Yang penting engkau tetap menjaga kekudusan hidupmu. Kenapa? Karena kita tidak bisa memungkiri dosa itu. Dosa itu pasti akan terjadi dalam diri kita. Tapi nanti Tuhan datang akan menyucikan itu. Akar dosa itu akan disucikan, dibersihkan, dan pada akhirnya kita layak untuk masuk kerajaannya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan angkat pujian buat Tuhan, sucikan dan kuduskan hati ini. Sambil kita semua bangkit berdiri, kita akan angkat pujian dengan sungguh-sungguh. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap Tuhan. Dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Untuk jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu.
Mohon Tuhan dengan segala kerendahan hati kami datang memohon di hadapan-Mu pada siang hari ini Bapa. Sucikanlah Tuhan dan kuduskanlah hati kami Tuhan. Agar kami layak di hadirat Tuhan. Sucikan dan kuduskan hidup kami Tuhan. Agar kami boleh layak masuk ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa melihat Bapa tanpa kekudusan, tanpa kesucian. Memang kami menyadari Tuhan bahwa tidak ada satupun di antara kami ini yang hidup kudus, yang hidup suci, karena akar dosa itu masih ada dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, bila kiranya dalam buah-buah yang kami lakukan itu adalah buah-buah yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, buah-buah daripada kesucian itu Tuhan. Ketika pun nanti Engkau datang Tuhan, Engkau datang untuk bisa membersihkan akar-akar dosa dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih hari ini firman yang telah melawat kami untuk mengingatkan kami kembali bahwa tidak ada satupun yang layak menghadap hadirat Tuhan tanpa kekudusan, tanpa kesucian. Tidak ada satupun yang berkenan di hadapan Tuhan, yang layak di hadapan Tuhan tanpa melakukan kehendak Bapa itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami datang Tuhan mohon pengampunan Tuhan. Jika terus kami berbuat dosa dan setiap hari, setiap saat dalam sikap, perkataan, tindakan-tindakan kami Tuhan, mungkin dalam pikiran kami, sehingga Tuhan Yesus membuat kami tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi pada hari ini Tuhan Yesus, ajarlah kami, didik kami Tuhan, untuk terus berbuat yang benar di hadapan Tuhan, untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan, supaya Tuhan Yesus, ketika Tuhan datang, kami siap untuk menyongsong kedatangan-Mu, kehadiran-Mu Tuhan Yesus, dan kami juga siap Tuhan Yesus, Engkau sucikan, menghapus segala akar-akar dosa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sudah menunjukkan berbagai tanda-tanda yang terjadi Tuhan Yesus, bahwa bangsa telah bangkit melawan bangsa, gempa telah terjadi di mana-mana, telah terjadi hal-hal yang Engkau nubuatkan dalam firman-Mu Bapa. Itu menandakan bahwa kedatangan Tuhan tidak begitu lama lagi. Oleh karena itu Tuhan Yesus, baiklah kami seperti gadis-gadis bijaksana itu Tuhan, selalu siap sedia Tuhan Yesus untuk menyongsong kapan mempelai pria itu datang, yaitu pribadi Kristus sendiri yang maha agung, yang maha suci. Biarlah kiranya kami tetap menyiapkan hidup kami Tuhan Yesus, menyambut kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami semua yang hadir itu, kiranya kami semua menjadi orang-orang yang tetap setia Tuhan Yesus, hidup dalam kebenaran. Banyak hal, banyak masalah yang kami hadapi, tapi itu tidak akan menghalangi kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Banyak godaan yang terjadi, tapi itu tidak akan membuat kami menjauh daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah seluruh para pelayan Tuhan hari ini yang telah melayani Engkau Bapa, baik worship leader, baik pemain musik, infokus, kameramen, kolektan, para pendoa, dan semuanya Tuhan Yesus yang telah mengambil pelayan pada hari ini. Engkau berkati Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, pelayan yang telah kami kerjakan pada hari ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu semakin hebat lagi Tuhan, semakin heran lagi Tuhan, untuk bisa membuka rahasia-rahasia firman Tuhan kepada banyak orang, sehingga banyak orang diselamatkan melalui pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh jemaat yang hadir pada hari ini, mulai dari orang tua sampai kepada anak-anak kecil, Tuhan Engkau berkati Bapak. Tidak ada satupun yang terlewatkan, terluputkan daripada kasih, anugerah dan berkat Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, jamah satu persatu Tuhan. Engkau hadir Tuhan Yesus untuk memberikan penghiburan bagi hati yang sedih, memberikan Tuhan Yesus kekuatan bagi yang lemah, mengangkat bagi yang jatuh Tuhan Yesus. Dan bagi siapapun Tuhan Yesus yang mengalami permasalahan pergumulan hidup, Engkau datang untuk memberikan jalan keluar bagi mereka. Kehadiran Tuhan merupakan kekuatan bagi kami. Tuhan tolong Bapak, berkati kami semuanya Tuhan yang hadir di tempat ini. Bukan hanya secara jasmani, tapi berkati kami terlebih-lebih secara rohani Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua jemaat hari ini yang telah memberikan persembahan, Engkau berkati tangan-tangan mereka. Gantikan berlipat kali ganda Bapak, sehingga melalui persembahan ini juga maka pelayanan di tempat ini semakin diberkati. Dan Engkau gantikan kepada mereka dalam pekerjaan, usaha, apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil. Jadikanlah anak-anak-Mu Tuhan Yesus di tempat ini menjadi Yusuf masa kini. Ya, dimanapun dia berada, maka selalu diberkati. Apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Demikian Tuhan Yesus.
Kami berdoa supaya itu juga terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Bapak. Berdoa Tuhan Yesus buat pelayanan kami di tempat ini. Berkati Bapak gereja di tempat ini, gereja Pentakosta Setia Wisata. Tuhan, Kau berkati gereja ini Bapak. Bila kiranya ini berkembang terus ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang Bapak. Tuhan, kami percaya meskipun ke kiri, ke kanan secara manusia sudah tidak mungkin, tapi kami yakin dan kami percaya jika Tuhan menumpangkan tangan, maka itu akan semua terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati Tuhan Yesus. Biar kiranya juga proses renovasi gereja ini saat ini terus akan berlanjut, dan Tuhan cukupkan semua biaya yang dibutuhkan Tuhan, sehingga semuanya nanti akan selesai dengan baik, dan kami boleh beribadah di tempat ini dengan nyaman, dengan tenang, dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan selalu di tempat ini Bapak. Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa Tuhan, kami terus berdoa supaya Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa di tempat ini. Penuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana cara Tuhan melakukannya, tapi karena Engkau pemilik jiwa, maka Tuhan punya cara sendiri untuk bisa memenuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian Tuhan, kami juga berdoa saat ini buat negara kami Tuhan, yang sekarang negeri kami ini sedang carut marut, morat-marit, dan semuanya, bahkan Tuhan Yesus banyak sekali masalah yang terjadi. Tuhan, tolong Bapak. Engkau Allah penguasa, Engkau yang berkuasa atas segala-galanya, di atas, di langit, di bumi Tuhan Yesus, termasuk pemerintahan negeri kami ini. Engkau yang berkuasa Bapak. Maka Tuhan, Engkau hadir untuk bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada di bumi ini Bapak, yang ada masalah-masalah di negeri kami ini Tuhan Yesus. Kami hanya bisa berdoa. Banyak sekali pemungkaman-pemungkaman, banyak sekali kebohongan-kebohongan, banyak sekali hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan yang terjadi di negeri kami. Penipuan-penipuan, korupsi-korupsi, nepotisme banyak sekali terjadi Tuhan. Namun kami pun secara manusia kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami hanya bisa menaikkan doa dan permohonan di hadapan Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Benari bangsa kami ini Bapak. Jamah bangsa kami ini, agar bangsa kami ini boleh kembali kepada jalan yang benar. Pemimpin-pemimpin bangsa kami yang telah Engkau angkat, Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka. Luruskan hati mereka Bapak, agar mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Kehadiran kami anak-anak Tuhan di negeri ini akan boleh menjadi berkat. Mendoakan dan terus mendoakan negeri kami ini supaya menjadi negeri yang diberkati dan menjadi negeri yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati semua pemimpin bangsa kami, mulai dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Engkau berkati Tuhan, agar Tuhan Yesus mereka boleh bekerja, melakukan semua tugas-tugas kewenangan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga negeri kami ini nanti akan menjadi negeri yang diberkati dan makmur, sejahtera, bahagia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak hal yang kami butuhkan, berikanlah kepada kami Tuhan. Dan yang belum kami minta, yang masih kami butuhkan, Tuhan tahu, dan kiranya Tuhan memberikannya kepada kami. Ampuni kami Tuhan Yesus segala dosa-dosa pelanggaran kami. Ampuni kami juga Tuhan Yesus atas doa kami ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun biarlah kiranya kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudaraku sekalian siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau mengasihi aku melimpah-limpah, dan memberi Aku menyertai aku
dulu. Oke, terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman-Nya bagi kita pada pagi hari ini, mengajarkan kita, mengingatkan kita kembali lagi bahwa keselamatan itu bisa saja hilang jika kita tidak memelihara gitu ya. Jadi artinya gini, kita berbuat baik, kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu bukan supaya kita diselamatkan, melainkan rasa syukur kita karena telah diselamatkan. Tapi kalau kita menyia-nyiakan yang sudah diberikan Tuhan itu, ya nanti bisa aja di akhir zaman pada akhirnya ternyata kita malah masuk ke penghakiman, kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya bisa perumpamakan seperti ini misalnya, saya ngajak Ray tinggal di rumah saya, membantu dia untuk kuliahnya, untuk supaya dia ke depannya gitu kan, bisa ngumpulin uang untuk kebutuhannya dia sendiri gitu. Di rumah saya kasih fasilitas dia gitu kan. Dia boleh nonton pakai TV saya, dia makan bareng-bareng sama yang kita makan juga, pakai kulkas, kompor, semua yang ada di rumah saya dia bisa pakai. Bahkan ketika saya dapat berkat, misalnya saya diajak makan ke restoran mahal daerah Kelapa Gading, saya ajak dia. Artinya ketika dia tinggal di rumah saya, dia bisa dapat fasilitas itu semua. Tapi ketika dia tidak memanfaatkan fasilitas itu dengan baik, misalnya peralatan di rumah saya dia rusakin, dia nggak jaga kebersihannya, bahkan dia jorok misalnya, nggak mau mandi, males mandi di rumah, jadi banyak kuman di rumah, pokoknya dia membawa hal yang nggak baik di rumah saya. Bahkan sampai misalnya rokok misalnya, minum misalnya, atau bawa perempuan teman-teman yang nggak benar ke rumah saya, kira-kira saya berhak nggak ngusir dia? Berhak kan? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita ada di dalam perlindungannya Tuhan, ada di dalam rumah Tuhan, kita harus menjaga apa yang jadi miliknya Tuhan. Tuhan mau kita lakukan ini, ikut. Kita harus menjaga fasilitas yang sudah diberikan sama Tuhan. Tapi ketika kita tidak menjaga itu, Tuhan berhak buat ngeluarin kita dari kakaknya dia, ya kan? Intinya seperti itu kira-kira. Jadi pada hari ini hambanya sudah mengingatkan kita, menyampaikan lagi bahwa jangan terlena dengan bahwa saya sudah diselamatkan, jadi udah pasti saya masuk surga. Belum tentu. Kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kalau kita tidak menyenangkan hati Tuhan, atau bahkan roh Tuhan undur dari kita, bisa jadi di akhir zaman kita masuk di list penghakiman, bukan list yang masuk ke surga gitu kan. Makanya jadi itu diingatkan kembali, kita harus hati-hati, kita menjaga dan memelihara apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, bukan supaya kita diselamatkan, melainkan karena kita sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita karena kita telah diselamatkan gitu, supaya rasa kesukaan Tuhan kepada kita tuh tidak hilang, kira-kira seperti itu. Terima kasih hambanya, dan terima kasih untuk para pelayan altar yang sudah melayani kita hari ini, dari WL, pemain musik, para pendoa, operator monitor, operator kamera, kolektor, usher, semua yang bertugas hari ini. Saya berterima kasih sekali lagi pelayanannya. Lalu untuk pelayanan sepekan ke depan, kita masuk ke minggu kedua di bulan Agustus, tanggal 9 Agustus. Kita ibadah seperti biasa di tempat ini jam 10 pagi. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Guru BGA, lalu worship leader dilayani oleh Ibu Gembala, lalu doa penyerahan oleh Bapak Pendeta PR, lalu doa persembahannya oleh Ibu Ina Harapan. Terus untuk keyboard dilayani oleh Saudara Devan, drumnya oleh Saudara Ray, bassnya oleh Saudara Ras, ushernya dilayani oleh keluarga Guru BGA.
lalu kolektannya oleh saudara Ete, operator kameranya Ete juga, monitornya oleh saudari Kathy, lalu keterangannya di sini adalah testimony and sharing life. Dress code-nya nuansa salur. Salur tuh berarti garis-garis ya. Garis-garis. Terus untuk hari Jumat ibadah tengah minggu kita tanggal 7 Agustus di tempat ini jam 7:30 malam. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pimpinan Jemaat, worship leader dilayani oleh Saudara Ras, doa penyerahan sampai doa persembahannya juga oleh Saudara Ras, keyboardnya dilayani oleh Saudara Joy, lalu kolektannya oleh Saudari Kathy, operator monitornya oleh Saudara Ete, keterangannya nggak ada. Nah, terus untuk ibadah youth hari Sabtu di tempat ini jam 7 malam, firman Tuhan dilayani oleh Bang Pembina. Lalu untuk worship leader dilayani oleh Saudara Devan, doa penyerahan sampai persembahan juga Devan. Untuk keyboardnya nanti dilayani oleh saya. Lalu untuk kolektannya dilayani oleh Saudara Ete, operator monitor Ras. Ya, Ras. Terus untuk keterangannya pembinaan iman. Jadi dipersilahkan mungkin bagi yang punya pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu tidurnya, nggak bisa tidur sampai karena memikirkan pertanyaan itu, boleh dibahas nanti di hari Sabtu buat teman-teman youth, teman-teman pemuda gitu ya. Lalu untuk pengumuman tambahan minggu depan kita ada untuk kaum ibu ibadah minggu depan kan ya? Iya. Minggu depan di VIP. Jadi minggu depan kita ada ibadah gabungan sektor 8 seperti biasa di VIP gitu. Nanti kita juga berarti hari ini setelah ini latihan nyanyi dulu sebelum pulang untuk kita, karena kita bertugas sebagai membawakan persembahan pujian sana gitu. Terus juga pengumuman tambahannya untuk Biro Pemuda tanggal 17 Agustus itu kita akan ada rencananya, kita akan ada ibadah kemerdekaan dan juga ada perlombaan-perlombaan. Oleh karena itu beberapa dari kita setelah ini kita akan ke BZ karena mayoritas BPH-nya main musik nantinya di sana kan, di mana pemain musiknya diambilnya dari kita kebanyakan juga gitu. Jadinya nanti latihan di sana di BZ Bukit Zaitun. Dari sini setelah ini nanti kita ke sana. Jam berapa jadinya fixnya? 2:30 karena di sana juga masih ada acara. Jadi kita nanti 2:30 ke sana. Terus itu tadi nanti mungkin pengumuman lebih lanjut untuk terkait tanggal 17-nya masih dalam pembicaraan, kayak di lokasinya kemungkinan besar di BZ ya. Di BZ juga acaranya untuk Biro Pemuda. Terus firman Tuhan siapa juga kayaknya masih belum ditentukan sih. Rencananya sih kita mau ada perlombaan, jadi kayaknya mau pakai lapangan depannya dia, bukan ininya gitu. Jadi kayak ada lomba-lomba di depannya itu gitu. Jadi belum ditentukan sih siapa-siapanya, gimana-gimananya. Jadi tapi TPM-nya kita akan latihan. Jadi setelah ini untuk kita yang Biro Pemuda BPH khususnya kita akan ke sana gitu. Terus ada tambahan lagi mungkin? Nggak ada? Mulai ada tambahan? Tidak? Baik, kalau tidak ada saya kembalikan, kita akan bersalaman. Terima kasih. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita ada info sebelum kita akhirin ibadah kita. Pada hari ini ada yang ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Ada dia. Ini Bro Penian.
Oke, boleh kan? Kita masih ada waktu lah. Udah deh. Yang ke-11 ya, di mimbar Mana? Sini. Di bawah. di mimbar dong, di mimbar. Kita lihat udah kelihatan belum? Ya, ya. Nah, kelihatan. Oh iya. Shalom semuanya. Halo. Puji Tuhan. Haleluya. Pakai kacamata enggak? Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Cair. Makan di mana? Ya terima kasih Tuhan sudah berkati gitu loh. Tuhan telah memberkati Daniel yang umur ke-10 tahun dan Punya pacar dulu. Oh, belum. semoga aku menjadi lebih pintar Amin. dan semangatnya tidak padam. Dan juga belajarnya juga makin pintar. Dan juga sayang papa mama. Saya sama mertua gitu. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Daniel. Terima kasih Daniel sudah berumur 10 tahun ternyata. Dari kecil kita nggak terasa dosa. Puji Tuhan, semoga Daniel semakin bertumbuh dalam hidupnya, diberkati Tuhan, sehat dan menjadi kebanggaan papa, mama. Semangat terus. Belajar itu utama pekerjaan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati Peniel. Apakah nantinya Pak Gembala ini doakan si Peniel? Apa sekarang ya Pak? Apa nanti akhir doa? Ya. Baik, sekarang kita akhiri ibadah kita. Karena itu Bapak Ibu, kita memberikan persembahan kita yang terakhir dan sambil kita bersalaman pada Tuhan. Mari kita angkat pujian. Cinta surga yang telah batalkan jiwa, apa rasakan kasihnya di tengah yang bergelora.
ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.